Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian. Dan hari ini kita akan masih membahas tentang Instagram marketing ya. Kalau kemarin-kemarin kita sudah melihat bagaimana cara saya untuk meriset konten. Mungkin sekarang kita akan lebih ke yang basicnya dulu mungkin. Mungkin buat teman-teman yang masih baru main Instagram atau mungkin sudah lama tapi masih belum tahu apa itu gitu ya. Nah, ini kita akan bahas tentang perbedaan, apa bedanya gitu ya? Apa bedanya antara akun publik Instagram dengan akun personal branding di Instagram gitu ya. Nah, mungkin di sini buat teman-teman yang masih bingung apa itu akun publik, apa itu akun personal brand gitu ya. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan secara sederhana biar teman-teman tuh paham gitu apa maksudnya dan apa fungsinya lah minimal kayak gitu ya. Oke, kita pelan-pelan dulu. Akun publik Instagram itu semacam wadah atau kumpulan, bukan kumpulan juga ya, gimana ya sebutannya, ya akun lah ya, karena akun Instagram ya akun, tempat untuk mengumpulkan konten-konten yang memang satu niche atau satu topik gitu ya, satu topik aja khusus biasanya kayak begitu. Akun publik itu kayak semacam kalau misalnya teman-teman lagi suka konten-konten lucu misalnya konten-konten lucu di dagelan. Nah, dagelan itu sebenarnya akun publik teman-teman, cuman dia lebih matang dalam sisi bisnis, jadi mereka punya brand sendiri namanya dagelan gitu ya. Jadi dia bikin konten-konten yang enggak original juga sebenarnya, ada juga yang repost tapi ada juga yang original gitu ya. Kebanyakan memang untuk akun publik itu biasanya repost, banyakannya repost karena sudah banyak bertebaran akun-akun yang sudah akun personal ya, minimal akun personal yang punya konten sendiri terus minta disebarin gitu. Mereka butuh exposure yang lebih besar, nah makanya ada akun publik ini yang bisa menyebarkan kontennya lebih luas lagi gitu. Apakah repost itu boleh? Ya tentu boleh gitu ya. Di akun Instagram official sendiri isinya repost gitu, bukan konten original juga gitu ya. Jadi Instagram memperbolehkan untuk repost, tapi ya mungkin ada syarat ketentuan teknisnya gitu ya. Kita di sini nggak ngebahas itu, cuman kita pengen lihat aja bedanya antara akun publik dengan akun personal brand. Dari sisi mindset pun beda gitu ya. Kalau misalnya akun publik, mindsetnya adalah untuk mengumpulkan orang-orang yang memang suka dengan topik itu. Misalnya teman-teman hobinya apa nih? Hobinya masak misalnya. Terus pengen ngumpulin orang-orang yang suka masak. Nah, bikinlah akun publik yang ngebahas tentang masak gitu ya. Bisa akun tentang berbagi resep misalnya, atau review kuliner misalnya, atau mungkin fotografi kuliner misalnya, bisa jadi kayak begitu kan. Beda beda niche akun publik, tentu beda orang yang akan ditarget gitu. Nah, gunanya kalau misalnya gunanya untuk akun publik ya, pertama yang tentu saja mengumpulkan orang-orang yang tertarget di sana gitu ya. Misalnya kalau pengen ngumpulin orang-orang yang suka eh, lihat interior rumah misalnya, bikinlah akun publik yang ngebahas tentang rumah, interior rumah, desain rumah, em, inspirasi dapur misalnya, inspirasi pagar, atap, ya segala macam lah, pokoknya isinya tentang rumah aja, ngebahas rumah. Nah, di situ nanti akunnya akan di follow orang-orang yang memang tertarik dengan niche itu gitu loh. Dan ujung-ujungnya pasti jualan juga gitu ya, pasti ada unsur duitnya juga di situ gitu loh. Nggak mungkin orang bikin akun jualan untuk sekarang, ada mungkin ada untuk iseng juga, tapi lama kelamaan pasti juga akan dimonetize gitu, diuangkan juga nantinya pastinya gitu loh. Nggak mungkin, karena itu potensial banget. Misalnya kalau teman-teman punya akun publik yang di atas sudah followernya sudah di atas 10.000, itu sudah pasti akan banyak dapat tawaran untuk paid promote, endorse gitu ya, terus sponsor, promosi gitu-gitu, udah pasti banyak teman-teman. Jadi teman-teman bisa manfaatkan hal itu untuk menambah penghasilan juga tentunya, selain untuk mengembangkan bisnis sendiri ya. Oke, terus bedanya dengan akun personal branding apa? Kalau misalnya akun personal brand, nah ini akun personal brand itu adalah menampilkan orangnya, lebih ditonjolkan ke orangnya. Kalau misalnya akun publik tadi kan kita menampilkan topiknya aja, orangnya belum tentu kelihatan tuh. Kalau misalnya akun publik kita nggak pernah tahu siapa adminnya, siapa yang megang gitu ya, siapa yang update, kita nggak pernah tahu.
Tapi kalau misalnya akun personal brand itu gimana ya, wajib sih ya, kalau misalnya apalagi personal kan orang, berarti ya orang mau nggak mau harus eh, nampilin wajahnya lah minimal kayak begitu di kontennya. Kayak begini nih, ini kan akun personal brand nih, yang teman-teman subscribe di channel ini nih akun personal brand. Jadi saya harus menampilkan muka saya lah minimal di hampir semua konten gitu ya, walaupun ada juga yang kalau misalnya review produk digital saya nggak nampilin muka, suara doang gitu, bisa juga kayak begitu. Tapi kebanyakan harus ada muka orangnya, karena kita pengen menaikin branding si personalnya, bukan brand ininya, topiknya gitu ya, beda gitu. Kontennya pasti berbeda dengan akun publik, karena kalau akun publik itu lebih dimaafkan untuk repost, tapi kalau misalnya akun personal tidak disarankan untuk repost, seperti yang sudah saya contohkan di video yang sebelumnya, bahwa untuk akun personal brand lebih bagus remake daripada repost gitu ya, karena jatuhnya brandnya nanti turun gitu kalau misalnya kita repost ya, ini orang cuman repost doang, apa bedanya sama akun yang lain gitu ya. Nah, daripada begitu lebih baik kita remake aja, dibikin ulang konten yang sudah yang viral, yang interaksinya sudah banyak gitu ya, dibikin ulang ke akun kita sendiri dengan sentuhan personal kita. Nah, dengan begitu kan branding kita tuh tetap terjaga, dan kita pun juga nggak kehabisan konten gitu ya, karena kita bisa remake konten-konten yang sudah tersedia di Instagram gitu, atau mungkin di Google, di YouTube, banyak lah. Tujuannya apa ya, kurang lebih sama. Tujuannya ya tentu saja untuk meningkatkan personal brand, untuk bisa terkenal, dikenal, dan ujung-ujungnya mungkin duit juga gitu loh. Tapi untuk personal brand mungkin agak lama ya, kalau menurut saya agak lama naiknya, karena butuh trust yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih keras lagi usahanya untuk bisa dikenal gitu. Karena untuk personal brand yang mungkin niche-nya lumayan banyak, kalau misalnya saya mainnya di bisnis online, itu yang bicara bisnis online sudah banyak, entah itu akun publik, entah itu akun personal, sudah banyak gitu ya. Jadi memang persaingannya agak ketat, tapi bukan berarti tidak bisa gitu loh. Asal punya keunikan tersendiri ya, kita bisa aja dikenal dengan banyak orang gitu. Saya sendiri di akun personal brand saya yang Radian NR itu sekarang followersnya sudah 321, dan itu organik, nggak main ads sama sekali. Itu per bulan saya bisa dapat 50-an followers gitu ya, secara organik, dengan memanfaatkan konten, riset hashtag, dan juga apa yang namanya, komen ya, apa sih, 502 kalau nggak salah. Nah, itulah namanya ya. Mungkin buat teman-teman yang masih ragu atau mungkin masih bingung gimana bangun personal brand akun di Instagram, takut kehabisan konten misalnya kayak begitu ya, nggak usah khawatir, karena di Instagram tuh sudah banyak banget konten-konten yang bisa kita remake gitu. Kalau saya sendiri kayak contoh yang kemarin tuh saya pakai Maira, itu udah banyak banget konten di sana ya, teman-teman bisa gunain, bisa manfaatin hal itu untuk di remake dan dijadikan konten sendiri. Kalau mau riset sendiri di platform lain juga boleh gitu ya, nggak mesti di Instagram juga, di platform lain juga boleh. Ya ininya mungkin usahanya mungkin agak lebih keras gitu ya, karena kalau misalnya di tempat lain kan kita mesti nyatet dulu materinya apa aja gitu ya, terus yang nanti akan di-sharing kan apa aja gitu. Kalau misalnya di Maira kan tinggal riset hashtag tertentu, masukin kata kunci, udah keluar semua kontennya di sana, tinggal pilih gitu ya, mana yang mau diambil, mana yang mau di remake gitu. Udah gampang banget kalau di Maira mah. Analisisnya juga ada gitu ya, mana konten yang di hashtag ini, konten apa yang paling banyak digunakan, apakah itu video, apakah itu carousel, apakah itu single post gitu ya. Di Maira udah gampang, ada analisisnya gitu, detail banget kalau di Maira. Jadi teman-teman udah nggak perlu khawatir lagi untuk kehabisan konten dan riset konten kayak gimana. Analisisnya juga sudah tersedia di Maira, kalau misalnya teman-teman mau analisis lebih detail gitu ya, boleh juga kayak di situ. Ini saya lagi pakai Maira juga, mungkin teman-teman sudah tahu gitu ya, yang di dua
video sebelumnya saya udah kasih contoh gimana cara riset konten untuk akun publik dan juga akun personal brand. Udah ada di sana. Untuk niche sendiri akun personal brand menurut saya sama luasnya dengan akun publik gitu ya. Tapi akan lebih bagus ketika teman-teman punya unique value. Misalnya gimana ya bilangnya, kan misalnya nih di niche bisnis gitu ya, di niche bisnis kan udah banyak tuh yang ngebahas bisnis online gitu ya, digital marketing, internet marketer tuh udah banyak. Kodeni Santoso udah sering bahas, Dewa Eka Prayoga udah sering bahas, terus siapa lagi tuh, Niko ya, tapi kalau Niko mainnya di Instagram gitu ya, beda. Nah teman-teman tuh untuk punya personal brand yang bagus, jangan cuman bisnis doang gitu loh, atau jangan cuman bisnis online doang, cari lagi layer bawahnya. Jadi bisnis online tuh banyak cabangnya kan. Nah bisa jadi dropshipper, bisa jadi reseller, supplier, atau apa misalnya business owner, brand owner, apalah segala macam, banyak banget. Nah teman-teman mau main di mana tuh? Kalau misalnya di layer yang di bawah lagi masih terlalu banyak, turunin lagi kalau bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman sukanya apa gitu ya, di ini aja, digali aja gitu, kira-kira marketnya ada nggak. Kalau misalnya ada ya udah mainkan di sana gitu loh. Tapi jangan asal ya, jangan pakai insting doang. Aku sukanya ini, kayaknya banyak yang main ini juga deh. Nggak bisa pakai kayaknya. Jadi kita mesti analisis dulu bener-bener, minimal riset hashtagnya deh. Riset hashtagnya dulu, ada nggak yang main di hashtag itu, atau postingannya ada nggak. Setelah dilihat postingannya, kira-kira relevan nggak postingannya dengan hashtagnya, misalnya kayak begitu ya. Kalau misalnya masih relevan, artinya memang ada yang main di sana gitu loh. Teman-teman bisa masuk di situ. Karena nggak mungkin nggak ada saingan, itu nggak mungkin. Tapi setidaknya kita bisa mengurangi saingan kita gitu loh. Karena untuk main di Instagram tuh kan udah ini banget ya, udah banyak banget pemainnya. Jadi nggak mungkin nggak ada saingan tuh, sangat tidak mungkin. Kecuali teman-teman bikin niche baru sendiri, ya tentu saja harus bangun marketnya sendiri ya. Itu jatuhnya lebih lama jadinya daripada kita harus main di market yang sudah ada gitu loh. Nah jadi teman-teman harus bisa mendata, menganalisa kebutuhan market tuh maunya konten yang kayak gimana, dan apakah memang cocok keahlian saya untuk diinikan di Instagram, dipromosikan di Instagram. Nah teman-teman mesti dianalisis dulu bener-bener gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan tentang perbedaan antara akun personal brand dengan akun publik di Instagram. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, kritik, saran, request materi, tulis di kolom komentar. Follow juga Instagram saya, ada di deskripsi. Channel Telegram juga ada di deskripsi. Kalau mau yang gratisan ada juga di deskripsi, semuanya lengkap. Terima kasih banyak sudah nonton, sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.